Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data di VB.NET. Silakan rekan-rekan semuanya membuka proyek kita sebelumnya. Kali ini saya akan mencoba untuk menambahkan kontrol untuk pembelajaran tentang variabel. Untuk menambahkan kontrol, rekan-rekan bisa klik pada bagian toolbox. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menambahkan button. Buttonnya ini kita klik, kemudian kita drag, kemudian rekan-rekan bisa atur di manakah posisi buttonnya. Oke, kita akan mencoba untuk membuat event ketika button ini diklik. Sekarang coba kita double klik pada button ini. Rekan-rekan bisa melihat di sini VB.NET otomatis membuatkan fungsi untuk event klik untuk button 1. Jadi ketika button ini diklik, maka kode-kode dapat kita masukkan di bagian sini. Untuk membuat sebuah variabel di VB.NET, rekan-rekan bisa memulainya dengan dim, kemudian nama variabelnya, semisal nama variabelnya adalah X, kemudian rekan-rekan bisa menuliskan tipe datanya. Semisal di sini saya akan menuliskan as, kemudian string, kemudian sama dengan, maka di sini adalah value dari variabel. Ketika ini string, maka rekan-rekan bisa menggunakan tanda petik 2 ini, kemudian di sini adalah nilai string. Begitulah cara menuliskan variabel di dalam VB.NET. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan tipe data baru, semisal dim, kemudian y, as, integer, ini digunakan untuk integer, sama dengan 5. Oke, ini untuk tipe integer. Kemudian kita akan mencoba untuk tipe boolean, dim, b, as, boolean. Jika boolean, maka nilainya bisa true, atau nilainya adalah false. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sebenarnya ada berapa tipe data di dalam VB.NET? Sekarang kita coba buka dokumentasi dari VB.NET di situs Microsoft. Untuk URL halaman ini nanti akan kami share di kolom deskripsi. Rekan-rekan di sini bisa melihat banyak sekali tipe data yang ada di dalam VB.NET. Di sini ada boolean, kemudian ada byte, char, date, desimal, kemudian ada double, integer, object, dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya dokumentasinya sudah lengkap. Contohnya di sini saya akan mencoba untuk belajar tipe date. Ini klik kanan, kemudian open new tab. Maka di sini rekan-rekan bisa melihat sudah ada dokumentasi tentang bagaimana cara menuliskan sintak untuk format date. Oke, di sini rekan-rekan semuanya dim sum date time as date, kemudian di sini adalah nilai dari date-nya. Sekarang coba ini kita copy, kemudian ini kita paste di sini. Oke. Jadi ketika kita ingin membuat variabel dengan tipe date, maka kita bisa menggunakan as date, kemudian gunakan tanda crash, kemudian di sini adalah value dari date-nya. Untuk tipe date, kita juga bisa menggunakan tanda petik seperti ini. Ini juga berlaku untuk tipe date. Jadi kita bisa menggunakan crash, kita juga bisa menggunakan tanda petik. Rekan-rekan semuanya sebenarnya kita juga bisa menuliskan variabel tanpa menggunakan tipe data. Seperti contoh, tipe string ini bisa kita hilangkan. Seperti ini pun diterima di VB.NET. Kemudian untuk tipe integer, ini juga bisa kita hilangkan. Kemudian untuk boolean, ini juga bisa kita hilangkan. Akan tetapi, kalau tipe date dan ini menggunakan tanda petik, ini nanti akan dideteksi dengan tipe string. Oke, sekarang akan kita coba untuk menampilkan tipe data dari masing-masing variabel ini. Kita bisa menggunakan MSG box, kemudian X, kemudian get type, kemudian toString. Oke, kita coba apply. Kemudian kita tekan tombol button 1. Rekan-rekan bisa melihat di sini tulisannya adalah system string. Jadi VB.NET otomatis mendeteksi bahwa ketika menggunakan tanda petik seperti ini, maka tipenya adalah string. Coba kita kembalikan lagi as string seperti ini. Kita jalankan, kita apply, maka hasilnya sama saja. Jadi, jika rekan-rekan ingin mendefinisikan variabel dengan tipe string, kita bisa menghilangkan asString ini. Sekarang akan kita coba untuk yang tipe integer. Kita cek tipe data dari Y dengan menggunakan Y, kemudian dot, get type, kemudian toString. Coba kita jalankan. Kemudian kita apply. Di sini rekan-rekan bisa melihat tipe datanya adalah sistem integer 32. Jadi tanpa menggunakan as integer, Y ini otomatis dideteksi sebagai integer.
Sekarang kita coba jika menggunakan as integer. Oke, kita apply, maka hasilnya sama saja. Kemudian kita beralih pada tipe boolean. Di sini kita akan ganti Y ini menjadi B. Oke, coba kita apply. Rekan-rekan bisa melihat di sini sistem boolean, walaupun tanpa as boolean. Sekarang kita coba untuk yang sum date and time ini. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita start, kemudian kita jalankan. Maka rekan-rekan bisa melihat sistem date time. Jadi sum date and time ini dideteksi tipenya adalah date and time. Tetapi rekan-rekan semuanya, ketika ini kita hilangkan as date ini, kemudian kita jalankan, kemudian kita apply, maka di sini terdeteksi sebagai string. Jadi ketika kita ingin membuat variabel tipe date, rekan-rekan harus menggunakan as date jika menggunakan tanda petik. Tetapi rekan-rekan semuanya, ketika kita tidak ingin menggunakan as date, kita bisa menuliskan tanda pagar di sini. Oke, sekarang kita coba kira-kira tipe data dari sum date and time ini menjadi seperti apa. Coba kita start, kemudian kita apply, maka rekan-rekan bisa melihat tanpa menggunakan as date tetapi menggunakan tanda pagar, maka sistem datanya adalah menjadi date and time. Rekan-rekan semuanya, variabel bisa digunakan untuk menyimpan properti dari sebuah objek. Contohnya, di sini kita akan cek properti yang ada pada form. Saya akan mencoba untuk menyimpan teks dari form tersebut. Di sini teksnya adalah ini project pertama. Sekarang akan kita coba teks ini kita simpan di dalam variabel. Sebelumnya kita menggunakan x sama dengan nilai string. Ini bisa kita ganti dengan objek. Contohnya me.text. Kemudian kita coba X ini kita tampilkan. Kemudian kita apply. Kemudian kita jalankan. Maka rekan-rekan bisa melihat properti text dari form bisa kita simpan di dalam variabel. Dan kemudian variabel tersebut di-echo dengan menggunakan message box. Sekarang kita coba untuk yang integer. Oke, kita cari yang tipenya integer. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada size, kemudian width, ada height. Nilainya adalah integer. Sekarang coba kita akan mengakses width atau height-nya. Di sini kita bisa menggunakan, ini kita hapus saja, kemudian me.width. Kemudian kita echo menggunakan message box nilai dari Y. Nilai Y ini merupakan lebar dari form. Oke, kita jalankan. Kemudian kita play. Maka rekan-rekan bisa melihat ini merupakan lebar dari form 1. Sekarang akan kita coba dengan tipe boolean. Di sini kita cek. Ada maximize box, di sini adalah tipenya boolean. Karena di sini nilainya bisa true dan juga false. Sekarang kita akses minimize box-nya. Kita bisa menggunakan me.minimize box. Seperti ini. Kemudian ini kita echo dengan menggunakan message box. Kemudian kita apply. Kemudian coba kita jalankan. Maka rekan-rekan bisa melihat ini nilainya adalah true. Untuk lebih jelasnya, silakan rekan-rekan semuanya mempelajari tipe data yang ada di dalam VB.NET. Untuk link akan kami share dalam deskripsi. Di sini dokumentasinya sudah lengkap. Semisal mau mencoba untuk integer, rekan-rekan bisa klik di sini. Kemudian di sini sudah dijelaskan tentang penggunaan di dalam VB. Di sini sintaks-sintaksnya sudah jelas. Silakan rekan-rekan semuanya langsung saja praktek. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat difahami oleh rekan-rekan semuanya. Ikuti terus channel ini karena kami akan memberikan tutorial-tutorial menarik seputar dunia programming dan juga dunia bot. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.